Di mana kematangan rohani itu? Ya. Kematangan rohani tentunya, ya, salah satu yang paling ukurannya kasih dalam Tuhan kematangan rohani itu adalah kejelian dia, kemahiran dia menghadapi semua tantangan. Berarti dia dewasa, ya, tidak gampang putus asa, tidak gampang mundur. Ya, tetapi dia terus akan maju mengiring Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia punya pedang firman. Karena saudaraku sekalian, dia sudah terlatih matang dalam kehidupannya, ke dalam kerohaniannya. Menghadapi dahsyatnya malam, dia tidak perlu takut. Kenapa? Ya, segalanya ada, dia miliki senjata yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, ya, bahwa tiang itu berdiri di atas alas. Keluaran pasalnya yang ke 27. Ayat 10 saja dulu dikatakan bahwa tiang-tiangnya harus ada 20, ya, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Nah, saudaraku sekalian, alas kasih dalam Tuhan kita, tiang itu ya tidak harus berdiri sendiri, ya, kasih dalam Tuhan tidak harus dia berdiri sendiri tanpa tumpuan. Dia harus memiliki tumpuan yang kuat, tumpuan yang kokoh, alas yang benar-benar kokoh. Ya, saudaraku sekalian, tentunya alas di sini berbicara tentang korban pembenaran Kristus. Ya, korban pembenaran Kristus artinya hidup benar. Ya, hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi alas di sini berbicara tentang kurban Kristus sebagai tumpuan yang kuat. Ya, seperti pujian, di atas korbanmu ku alaskan tahbisan. Artinya bahwa tanpa alasan, saudaraku sekalian, alas yang kuat, ya, maka diragukan berdirinya tiang itu kokoh atau tidak. Ketika dia alasnya bergeser, ketika alasnya kasih dalam Tuhan, ya, tergantikan bukan lagi pada korban Kristus, maka saya katakan tiang itu tidak akan teguh berdiri. Ya, kehidupan kerohanian kita juga demikian. Ketika alas di dalam kita melakukan setiap kegiatan aktivitas pelayanan kita kepada Tuhan, ketika kita tidak bertumpu lagi kepada korban Kristus, mungkin sudah mengandalkan kekuatan kita, sudah mengandalkan skill potensi yang kita miliki. Kita sudah, karena kita pikir aku sudah terbiasa, aku sudah mahir, aku sudah vokal, aku sudah apapun itu kasih dalam Tuhan, sehingga lupa alasan. Maksudnya alasnya lupa. Maka saya katakan tiang itu tinggal menunggu waktu untuk dia bisa roboh. Ya, oleh karena itu penting kasih dalam kelas. Tadi saya katakan berbicara korban Kristus itu kita di mana kita mengalami pembenaran Tuhan. Kenapa saya katakan mengalami pembenaran? Ya, karena kehidupan kita ini berdosa. Berdosa berarti seharusnya dihukum. Bagaimana caranya supaya kehidupan yang salah itu tidak dihukum? Salah satu cara adalah harus dirubah statusnya benar. Semua saudaraku, orang yang terlibat dalam kasus hukum, saudaraku sekalian, yang mungkin tadi awalnya dia statusnya saksi, ya, setelah diinterogasi, diselidik apa namanya,
lewat proses penyidikan. Tadinya saksi bisa berubah statusnya jadi tersangka. Didalami lagi, yang jadi terdakwa. Ya, sudah terdakwa terpidana. Ya, saudaraku sekalian, tentu ada proses. Kehidupan kita di mata Tuhan, menurut hukum Tuhan, kita ini terdakwa, saudara. Amin. Haleluya. Kita terdakwa. Nah, untuk merubah status terdakwa ini, maka harus dibenarkan. Wow. Dibenarkan dengan apa? Artinya bahwa ketika kehidupan itu tidak teguh berdiri lagi. Ya, saudaraku sekalian, kenapa tidak teguh berdiri? Karena semua tuduhan, karena semua apapun yang dituduhkan tidak bisa dielakkan. Ya, status kita tetap menjadi orang yang bersalah. Kalau orang bersalah berarti dia dibayang-bayang hukum. Ya, tinggal vonis. Nah, persoalannya kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana mau teguh berdiri kasih dalam Tuhan? Karena sementara tuduhan dari semua macam, ya, kesalahan perbuatan itu, ya, tidak bisa dielakkan. Karena memang benar kita manusia berdosa, otomatis tidak bisa teguh berdiri, tinggal tunduk aja. Ya, tapi bersyukur kita bisa teguh berdiri karena Yesus yang rela disalahkan. Haleluya. Yesus datang untuk mengakui semua kesalahan itu, biarlah ditanggungkan di atas dia, supaya status kita berubah, sehingga kita bisa teguh berdiri. Yang tadinya kasih dalam Tuhan kita didakwa sana dan sini, ya, tetapi ketika kita berdamai dengan Tuhan, siapa yang akan menghukum kita? Coba Roma pasal 8. Sudah boleh perhatikan baik. Nah, ini penting status kita. Haleluya. Berbicara tentang alas, ya, itu berkaitan dengan status. Ya. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-33, coba kita lihat. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Garis bawahi, Allah yang membenarkan. Yang tadinya kita salah, yang tadinya kita memang dibayang dakwaan karena memang kita salah. Tapi ketika kasih dalam Tuhan Allah di dalam Yesus, ya, lewat pengorbanan Allah membenarkan mereka. Terus siapakah yang akan menghukum mereka? Haleluya. Betapa bersyukurnya kita dirubah status kita, yang salah menjadi benar. Sehingga kalau benar, maka kita bebas dari dakwaan. Kita bebas dari dakwaan. Kalau bebas dari dakwaan, teguh berdiri, kokoh berdiri. Mau didakwa apa? Dia bebas. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, teguhnya berdiri, saudaraku sekalian, karena kita memiliki alas yang benar-benar kokoh di dalam Yesus. Ya. Oleh karena itu, sebagai kehidupan yang dipakai menjadi tiang-tiang pelataran, jangan pernah bergeser. Haleluya. Alasnya kita, jangan, tumpuan kita jangan sampai bergeser. Ya, apalagi diganti kasih dalam Tuhan. Parah. Kalau diganti celaka. Ya, tidak ada tempat yang terbaik selain di kaki Yesus. Haleluya. Tidak ada tempat yang indah. Hanya
di bawah kaki salib Yesus. Karena di sana saya katakan tadi, status kita yang baru kita dapatkan itulah hidup yang dibenarkan. Ya, sehingga kasih dalam Tuhan, ya, ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dipanggilkan daerah halaman. Amin. Panggilan daerah halaman, ruangan suci pilihan. Nah, sekarang kehidupan yang dipanggil, mereka juga yang dibenarkan, mengalami pembenaran. Jadi status kita menjadi kehidupan orang percaya. Ya, ini saya katakan tadi, tidak hanya saya katakan kita menjadi aktivis gereja. Itu pun memang tidak salah. Ya, tetapi kadangkala kita lupa tumpuan kita. Kita lupa kadangkala kita sudah bergeser dari tumpuan korban Kristus. Kenapa? Contohnya saja, ketika melayani dalam kesombongan, engkau bergeser dari tumpuan. Ketika engkau melayani bangga diri, engkau menggeser tumpuan. Ketika engkau menonjolkan hasil karyamu kepada Tuhan, engkau sudah bergeser dari alas itu. Ketika engkau lupakan kemurahan Tuhan, seperti pujian tadi indah sekali, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada. Ketika kita lupakan kemurahan Tuhan, tumpuan kita sudah bergeser. Ya. Ketika kita lupa Golgota, kita bergeser tumpuan kita. Ya. Banyak contoh-contohnya. Dan ketika bergeser pasti tidak akan abadi. Tidak akan sampai kepada keabadian. Seharusnya semakin kita dipakai oleh Tuhan, kita harus berkata, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya di hadapan. Berarti tumpuan kita masih ada di atas korbannya. Tapi ketika kita sudah mulai hitung jasa, ketika kita sudah mulai perhitungan dengan semua karya kita, mulai dari diri saya, kita mulai hitung-hitungan, Tuhan saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Tumpuan kita sudah mulai bergeser. Ya, kita lupa bahwa kalau kita bisa, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa hanya oleh karena kemurahan. Maka saya katakan tumpuan, banyak orang saya katakan secara apa istilahnya, secara potensi mungkin, secara karunia, oke, hebat, luar biasa, dipakai Tuhan, tersohor namanya, terkenal di mana-mana. Ya, mungkin istilah sekarang jadi viral lah, enggak apa-apa, puji Tuhan. Ya. Tetapi kalau viralnya itu menggeser tumpuannya tidak lagi di atas korban Kristus, dia lupa akan kemurahan Tuhan. Justru rentan dalam kejatuhan. Berdiri terus di atas tumpuan korban, tidak akan pernah jatuh. Sudah percaya? Tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Kalau toh jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang menopang. Jangan bangga dengan karyamu apapun yang engkau buat untuk Tuhan. Mulai dari diri saya, dikoreksi Tuhan. Jangan bangga diri. Ya. Kalau bisa kita lakukan, anugerah saja. Ya. Kalau bisa kita lakukan, percuma kita terkenal, percuma kita berkarya begitu banyak luar biasa, tapi tumpuan kita sesungguhnya tidak lagi di atas korban Kristus. Artinya bukan Tuhan lagi yang ditinggikan,
Sudah daging manusia yang ditinggikan. Itu muaranya Babel. Muaranya menara Babel. Ya. Apa itu Babel? Babel itu adalah mempelai setan. Ya. Saudara tahu tujuan Babel didirikan untuk mencari nama. Ya. Saudara baca dalam Kejadian pasal 11. Ya. Kejadian pasal 11. Setelah manusia itu berkembang biak. Ayat 1. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Iya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur Dan dan baik. Lalu mereka berangkatlah ke sebelah timur. Berarti jauh dari hadirat Tuhan atau hadirat Allah. Sebelah timur berarti arah pembuangan. Perhatikan baik. Timur itu adalah arah pembuangan. Tabernakel timur itu, ya tabernakel. Ya. Timur itu berarti arahnya menjauhi hadirat Allah. Timur. Barat ke sana. Semakin jauh artinya sama seperti Kain, Adam dan Hawa juga. Ya, itu ke sebelah timur. Jauh. Ya. Saudaraku sekalian, namun kita bersyukur Yesus hadir menjadi bintang timur. Untuk apa? Kenapa dia menjadi bintang timur? Untuk memanggil orang-orang yang terbuang itu untuk kembali ke hadirat Allah. Sayalah ditemukan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita semua kita melihat arahnya. maka berangkatlah mereka ke sebelah timur Iya. dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Iya. Lalu menetaplah mereka di sana. Terus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Iya. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala Iya. sebagai tanah liat. Terus. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Terus. Dan marilah kita cari nama. Nah, mencari nama. Apa nama? Popularitas ya. Popularitas. Menara Babel itu. Popularitas. Artinya, di atas popularitas itu, dibayang-bayangi Babel. Kalau apa? Bergeser tumpuannya, tidak lagi Yesus yang ditinggikan. Akan saya katakan, bukan berarti salah kita dikenal orang, tidak salah kita tersohor nama kita, tapi saya katakan jangan bergeser. Haleluya. Alas kita jangan bergeser. Ya, saya katakan karena tadi tiang pelataran, coba lihat tiang pelataran. Nah, dia akan langsung terkontaminasi dengan dunia luar. Ini pelataran ya. Ini ruangan suci, pelataran. Ya, berarti saudaraku sekalian, ketika dia kokoh berdiri, ditonton orang. Ketika dia kokoh berdiri, dia ditonton dunia, menjadi tontonan dunia. Bisa saja dia diakui, diangkat jempol. Ya, tetapi saya katakan, ya, kalau kehidupan kita lupa diri, justru bergeserlah alas kita. Tidak lagi pada kasih dalam Tuhan korban Kristus. Ya, dan memang saya katakan tadi, ya seperti kita melihat sekarang, ya via internet, ya. Kan saudara, di internet orang berlomba-lomba viral, berlomba-lomba cari nama lewat media sosial. Dan itu saudaraku sekalian strategi setan untuk mengangkat orang, untuk apa istilahnya, membuat menara-menara Babel lewat media internet itu. Orang terkenal lewat apa mungkin
ada standarnya mungkin sampai 10 juta kah, atau 20 juta kah, atau apapun itu namanya, saya tidak tahu, saudaraku sekalian. Sehingga ketika banyak diakui, jadi namanya tersohor, namanya terkenal, saudaraku sekalian. Ya, sampai saya katakan hamba Tuhan juga bisa, amin. Pelayanan juga bisa, saudaraku sekalian, diviralkan, apa namanya, ditunggangi oleh internet ini untuk bisa menara Babel yang muncul. Justru sangat kita harus berhati-hati. Ya, sehingga bukan nama Yesus lagi yang ditinggikan, bukan nama Yesus lagi yang diakui, tapi sudah nama manusianya yang ditinggikan. Wow, itu muaranya menara Babel. Saudara perhatikan baik. Dan marilah kita membuat menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Oh, haleluya. Mencari nama berarti supaya diakui. Supaya diakui. Justru saudaraku sekalian, apa itu Babel? Arti Babel itu kacau. Babel itu arti katanya kacau balau. Ya. Berarti bertentangan dengan program rencana Tuhan adalah persekutuan. Sebab menara Babel di sini kan pada akhirnya tercerai berai. Bukan persekutuan. Berlawanan arah dengan program rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk mempersekutukan. Korban Kristus mempersekutukan. Ya. Tetapi itu saya katakan, terutama kami hamba Tuhan, jujur. Ya. Jujur untuk kami hamba Tuhan. Dengan pelayanan membangun menara Babel. Mengerikan. Ya. Kalau sampai pelayanan itu hanya untuk menara Babel, itu dibungkus, ya, mengerikan. Dan kalau saudara boleh melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 kalau tidak salah ya, dia mengklaim kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah pasal 7 atau berapa? 23 ya. Apa kata dia? Coba Injil. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Ayat berapa itu? 23. Dia sebelumnya 22. Coba. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, ya. Tuhan, Tuhan, Nah, bukankah kami bernubuat demi namamu? Terus? Dan mengusir setan demi namamu? Terus? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini kan tersohor ini. Amin. Terkenal. Viral. Ya. Banyak. Hasil karyanya dia beberkan. Hasil karyanya yang dia tonjolkan. Bukankah kami ini? Bukankah kami ini? Bukankah? Semuanya dia tonjolkan. Ya. Tapi saudara perhatikan baik, ini golongan orang yang ditolak. Ini golongan orang-orang yang ditolak. Apa kata Tuhan? Ayat berapa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Saudara perhatikan baik, ada satu kata yang saya mau jelaskan, saudara. Lanjut. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 23. Coba. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu, perhatikan baik. Kata tidak pernah. Saudara, ini bukan mengerikan ya? Artinya sesuatu yang macam cambukan apa gitu ya, macam suatu teguran keras. Kalau Tuhan katakan ini, dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Pertanyaannya, berarti pelayanannya yang selama ini Tuhan katakan aku tidak mengenal.
garis bawahi pernah loh. Aku tidak pernah. Loh, padahal tadi kan 22 mengatakan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami ini. Dia beberkan semua hasil karyanya. Memakai nama Tuhan, memakai namamu juga ini. Demi namamu juga loh. Kami pakai namamu Yesus. Kami terkenal di mana-mana memakai namamu. Tapi Tuhan kata, aku akan berterus terang. Dan aku katakan, aku tidak pernah loh. Kok bisa terjadi mujizat? Tapi Tuhan kata, aku tidak pernah kenal hasil karya yang bermuatan Babel. Hasil karya yang dimuati Babel, yang ditunggangi Babel, tidak diakui oleh Tuhan. Sebab itu arahnya menuju timur, Sinear. Ya, tentu kehidupan kita tidak mau demikian. Ya, maka saya katakan, perhatikan alas kita. Haleluya. Ketika kita berdiri pada alas korban Kristus, saya mau katakan saudara, ciri nomor 1, orang yang berdiri di atas korban Kristus, dia tidak akan mudah menghakimi. Dia tidak akan mudah menghakimi. Kenapa? Karena dia tahu, kalau aku ada, itu karena Tuhan. Haleluya. Dia tidak akan pernah mudah untuk menghakimi, memvonis orang. Tapi ketika dia suka mendakwa sana dan sini, vonis sana dan sini, itu sama dengan iblis yang memang tugasnya hanya mendakwa, menuduh, menfitnah. Itu pekerjaan iblis. Ya, tapi kalau kehidupan yang berdiri pada Allah, saya katakan, Tuhan katakan apa? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang menghukum? Haleluya. Ketika kita terus berdiri di atas kebenaran Tuhan, tidak usah takut. Kalau ada fitnahan, kalau ada omongan, ya, tinggal kita koreksi diri aja. Tuhan, kalau itu omongan mereka benar, ampuni kami. Selesai. Amin. Ampuni, selesai. Ya, tidak perlu kita bereaksi, tidak perlu. Ya, Tuhan yang tahu. Ya. Ini saya katakan tadi, sudah selesai menara Babel ya. Kembali di dalam Roma pasal 8 tadi. Roma pasalnya yang ke-8. Ya. Saudara perhatikan baik. Ayatnya yang ke-berapa tadi? Ayat yang ke-30 sekarang. Iya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya terus, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sudah perhatikan baik. Artinya target terakhir kita adalah dimuliakan. Nah, saudara perhatikan baik. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Artinya bahwa ada suatu proses yang kita harus ikuti. Artinya bahwa ketika kita bergeser dari kebenaran, tidak akan sampai dimuliakan. Amin. Justru ditolak. Seperti Matius pasal 7 tadi. Tidak dipermuliakan, justru dipermalukan, bukan dipermuliakan. Kenapa? Karena dia bergeser dari nilai pembenaran. Dia bergeser dari nilai alas korban Kristus tadi. Dia lupa pembenaran. Seharusnya ketika kita dibenarkan, pertahankan nilai pembenaran itu sampai kita belum dimuliakan. Sementara kita menuju ke sana. Haleluya. Makanya sementara kita menuju ke sana, intip sorotan-sorotan setan iblis kiri kanan dengan antek-anteknya
dia akan menawarkan kemuliaan-kemuliaan yang semu, yang palsu. Kamu hebat, kamu ini kan dimuliakan, tapi palsu. Diangkat-angkat, disanjung-sanjung, tapi itu Babel, kasih dalam Tuhan. Itu bukan kemuliaan yang dari Tuhan, tapi kemuliaan yang semu yang ditawarkan oleh setan. Kamu kan dipakai Tuhan, kamu kan bagus, kamu kan ini. Wah, disanjung, semakin disanjung, lupa diri. Memvonis yang lain salah, memvonis yang lain kita yang benar. Babel itu. Nilai pembenaran. Saya katakan, ketika kita dimuliakan, istilahnya dipakai dalam perkara ini, jangan lupa pembenaran. Amin. Haleluya. Jangan lupa nilai pembenaran. Ya, saya katakan tadi, setan mengintip kita di segala sisi. Ya, sehingga hasil karya kita itu bisa dia tunggangi dengan roh Babel. Ketika kita disanjung, ketika kita diakui dunia, ketika kita diviralkan, ketika kita berbagai macam cara, strategi setan. Ya. Sebab setan pikir kalau kita mau jatuhkan dengan dengan tawaran dosa yang lain, mungkin dia tidak akan mempan. Kalau minta maaf, kalau ditawarkan dia mencuri, bukan levelnya lagi, tidak akan jatuh dia. Ditawarkan mungkin dengan dosa yang lain, tidak mungkin dia mau jatuh. Tapi coba angkat dia dengan dimuliakan, disanjung, tapi sembuh. Justru disitulah jatuh. Ya, ketika kita lupa nilai pembenaran, bergeser dari alas. Ya, saya khotbah diri saya sendiri, menunjuk pada pribadi kami. Apa gunanya hasil karya kita kalau pada akhirnya kita, Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal. Tragis kasih dalam Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, setan itu pintar. Ya, darahku sekalian. Ya, banyak orang jatuh dalam sanjungan. Ya, darahku sekalian. Karena mungkin kalau jatuh di dalam perkara lain mungkin Anda bisa jatuh karena dia bangga, wah aku kuat, aku ini, wah. Tapi dalam sisi lain setan bilang, ikuti dia, sanjung dia, angkat terus. Justru di saat dia angkat itulah dia lupa, dia sudah mulai bergeser. Dia lupa, tinggal dikores satu kali langsung tak jatuh. Ya, nilai pembenaran penting. Perhatikan baik. Tadi saya katakan pembenaran itu dari korban Kristus. Artinya kita bukan benar karena memang benar, bukan. Kita salah, tapi dibenarkan. Ya. Kita salah dibenarkan. Kalau kita benar lantas dibenarkan, itu tidak ajaib. Itu biasa-biasa saja. Yang ajaib itu salah tapi dibenarkan. Nah, persoalannya banyak orang setelah dibenarkan lupa diri. Bangga, hilang kendali dia. Ketika dia sudah berada pada titik aman, benar-benar sudah, ketika dia lupa segalanya. Ya. Mereka juga yang dimuliakan. Amsal pasalnya yang ke-10. Kita mohon kasih Tuhan, ya, mengakhiri firman Tuhan malam ini. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Amin.
Tetapi orang benar yang berdiri di atas korban Kristus adalah alas yang abadi. Artinya yang akan mencapai kemuliaan, yang tidak akan pernah layu, yang tidak akan pernah runtuh. Abadi artinya kekal. Ketika kita terus berada pada standar kebenaran Tuhan, jangan lupa, ya, mulai dari dulu saya, saudara, sangat-sangat menggugah hati saya firman Allah ini, ya, untuk saya sendiri, ya, untuk terus melihat, menoleh ke bawah. Tuhan, kalau aku berdiri kuat oleh karena kasih, aku kuat berdiri oleh karena anugerah. Ya, bukan karena aku punya segalanya, Tuhan. Tidak. Tapi karena Tuhan kita kuat. Ya, mau sampai kepada keabadian. Perhatikan. Alas. Kebenaran, nilai kebenaran yang dari Tuhan yang kita dapatkan. Ya, orang benar itu adalah alas yang abadi. Oh, haleluya. Dari mana pembenaran? Ya, Roma pasal 5 ayat 1 katakan bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Ya, coba saya katakan yang terakhir, minta maaf. Ya, coba mengakhiri firman Tuhan. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan apa? Ya, minta maaf. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, Nah, kita dibenarkan karena iman, terus kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. terus 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk Ya, terus, oleh iman kepada kasih karunia ini. terus Di dalam kasih karunia ini kita berdiri Nah, dan kita berdiri terus kita bermegah dalam pengharapan. Kuat, haleluya. Berdiri ini tiang yang berdiri. Di mana dia berdiri megah, kuat, kokoh? Di atas korban Kristus. Haleluya. Amin. Di luar itu kejatuhan yang ada. Di luar korban Kristus kehancuran yang ada. Di luar korban Kristus menaruh